Seorang influencer diduga hina suku tertentu saat live streaming viral di media sosial. Meskipun sempat mengunggah video permohonan maaf, namun banyaknya permintaan penahanan terhadap pelaku. Akhirnya pelaku diamankan di wilayah Jawa Timur pada Senin 15 Desember 2025. Kata-kata hari ini, Bob. Inilah potongan rekaman video live streaming influencer bernama Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob. Dalam potongan video, influencer tersebut menyatakan kata-kata sara terhadap suku Sunda serta supporter bola. Tak hanya itu, si perekam juga menertawakan hinaan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan geram. Erwan meminta pihak kepolisian untuk memproses serta menangkap pemilik akun yaitu Resbob karena sudah menyatakan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Terus terang saya sebagai seorang yang terlahir dari suku Sunda, saya merasa sangat terhina, saya sangat marah. Saya berharap kepolisian segera menangkap orang tersebut karena ini sudah sara. Ini bisa memecah belah kesatuan bangsa. Akibat video viral tersebut, warganet asal suku Sunda juga geram dan marah dengan pernyataan sara dari influencer tersebut. Tidak sedikit warganet yang meminta pelaku diproses hukum atas perilakunya. Setelah rangkaian pemeriksaan, akhirnya Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob diamankan polisi di wilayah Jawa Timur pada hari Senin 15 Desember 2025. Pelaku akan diterbangkan dari Jawa Timur ke Jakarta untuk jalani pemeriksaan awal dan kemudian dibawa ke Polda Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ayus melaporkan. Kobaran api membakar permukiman warga di bantaran rel kereta Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Warga dan petugas berjibaku melakukan upaya pemadaman agar api tak merambat ke bangunan lainnya. Akibatnya 5 rumah warga ludes terbakar, sementara api diduga berasal dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 15 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Sementara itu, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, seorang pencuri tega menggondol televisi milik korban yang rumahnya terbakar. Pelaku membawa kabur televisi korban namun ketahuan oleh pemilik rumah. Akhirnya pelaku ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Dengan sibuk-sibuknya warga membantu warga yang korban, ada kesempatan beliau masuk. Masuk ngambil satu titik kecil ya, ketahuan sama pemiliknya. Tanya mau kemana, dia bingung. Korban kemana, dia bingung, nggak dikenal tuh. Nah, ini tangkap. Sekarang udah ditanganin sama dari kepolisian. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku digelandang ke Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ayus melaporkan. Kebakaran melanda ratusan kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa ini memicu kepanikan pedagang dan warga setelah mendengar 2 kali ledakan. Kebakaran melanda ratusan kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa ini memicu kepanikan pedagang dan warga setelah mendengar 2 kali ledakan. Para pedagang panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka dari dalam kios. Kebakaran terjadi di sejumlah kios yang didominasi material mudah terbakar. Api diduga berasal dari kios pedagang plastik.
Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran berjibaku bersama pedagang berusaha memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mendalami penyebab kebakaran Pasar Induk Kramat Jati. Puslap 4 telah melakukan olah TKP, sementara sejumlah saksi juga telah diperiksa. Polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran 350 kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Sejumlah saksi di lokasi telah diperiksa oleh polisi dan polisi juga akan meminta keterangan terhadap pengurus pasar. Puslap 4 juga telah melakukan olah TKP untuk melakukan pendalaman terkait penyebab kebakaran. TKP di mana kita sudah dapatkan beberapa saksi yang mengetahui saat kejadian atau api yang saat itu menyala. Dugaan awal Pak, penyebabnya? Dugaan awal kami tidak bisa menyampaikan karena ini tentunya puslapor yang akan melakukan oleh TKP dan penyelidikan, dan ini sedang kita lakukan pendinginan dulu di lokasi kebakaran, dan setelah nanti kita lakukan posko TKP hingga kita lakukan untuk oleh TKP, disitulah kita akan mengetahui daripada sumber api dan penyebabnya apa. Akibat kebakaran ini, 350 kios ludes dilalap api. Beruntung tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tumpukan sampah masih menggunung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Tumpukan sampah ini imbas tengah dilakukannya penataan dan pembenahan di TPA Cipecang. Lebih dari sepekan terakhir, sampah menggunung beradap di Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Kondisi tumpukan sampah yang berada di jalan ini disebabkan karena tempat pembuangan akhir sampah Cipecang tutup akibat melebihi kapasitas. Selain menimbulkan aroma bau yang tak sedap, kini hewan belatung pun menghiasi kondisi jalanan. Salah seorang warga bernama Wagino mengatakan jika dirinya sangat resah karena sampah berada di jalan dan tak kunjung diangkut. Semingguan lebih. Ya. Nah ini emang biasa warga buang di sini atau gimana? Ya tadinya dari mana-mana itu mah. Oh sekarang dari mana-mana? Ya tempatnya ditutup. Oh, tempat pembuangannya. Oh gitu. Nah ini kalau gitu gimana nih? Melihat ada sampah di pinggir jalan. Ya saya ganggu, orang bau mana-mana, pemandangan juga gak enak, belatungnya kayak gitu. Ada belatungnya juga? Wah itu belatung banyak banget. Harapan pemerintah apa nih? Ya biar tertib, gak buat tempat pembuangan sampah lah di jalan. Cari tempat sampah lain. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menuturkan terganggunya pengangkutan sampah terjadi karena saat ini sedang dilakukan penataan dan pembenahan di TPA Cipecang. TPA Cipecang kita lagi penataan infrastruktur, dibikin teras sharing, ya perlu waktu, makanya sampah nggak bisa masuk dulu karena lagi ditata dulu itu. Insya Allah minggu ini, minggu depan udah selesai. Ini udah numpuk di beberapa ini ya lokasi. Gimana tuh penanganan nanti? Udah pada numpuk di beberapa lokasi? Ya sementara masukin ke depo dulu. Masukin ke depo dulu. Tapi saya berharap masyarakat bisa jangan dibuang di ini deh. Ditahan dulu di rumah gitu. Nanti kalau sudah normal baru bisa kita angkat lagi. Ya. Hingga kini pemerintah Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup belum bisa memastikan kapan tumpukan sampah tersebut dapat diangkut. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.